Ini rumah sakit jiwa. Rekam medis ya. Jelas? Atas nama siapa? Arya Satria. Arya Satria Klapro. Rumah sakit sanatorium apa? Dharma Wangsa. Oke? Ini rekam medis saya, berarti saya punya hak untuk menunjukkan rekam medis saya. Ini pribadi loh, padahal. Saya tunjukin. Ini rumah sakit jiwa. Rekam medis ya. Jelas? Atas nama siapa? Arya Satria. Arya Satria Klapro. Rumah sakit sanatorium apa? Dharma Wangsa. Oke? Ini rekam medis saya, berarti saya punya hak untuk menunjukkan rekam medis saya. Ini pribadi loh, padahal. Saya tunjukin. Kalau mau cek, wartawan, cek nomor ini betul nggak saya terdaftar. Ini nama saya Arya Satria Klapro, nomor 1191822. Itu nomor saya. Tahan bentar, Pak. Oke? Oke. Pertanyaan saya, berapa lama saya dirawat di rumah sakit jiwa Dharma Wangsa? 4 tahun. 4 tahun. Data pribadi pasien Arya Satria Klapro bla bla bla. Nomor teleponnya Karen. Oke? Saya nggak mau kasih lihat, nanti privacy, jangan dimasukin. Tapi ini nomor telepon dia, saya jamin. Cek, ini adalah nomor teleponnya Karen. Ya, yang ujungnya 7443 itu nomor dia. Tanggal kunjungan pertama 21 Oktober 2019. Tanggal kunjungan pertama 21 Oktober 2019. Kapan itu? Nih, atas nama saya. Dia datang ke sana, buka file ini tanggal 21 Oktober 2019 untuk ketemu seseorang psikiater di sana, dan dia tidak mau bayar. Biaya konsultasinya tidak dibayar, makanya artinya yang punya hutang kalau itu atas nama Arya Satria itu siapa yang punya hutang? Arya Satria kan? Tanggal berapa? 21 Oktober 2019. Saya tunjukin aja karena ini kebenaran. 21 Oktober 2019, dokter yang sama memberi resep kepada Nyonya Karen Teresia. Jelas ya? Jelas ya? Nyonya Karen Teresia. Sebentar, sebelum selesai. Ya. Ini semua adalah file baru yang baru dibuka oleh Karen. Karen membuat janjian dengan psikiater dengan memasukkan identitas saya dan membuka rekam medis ini. Membuat data ini. Data ini dibuat. Empat tahun masuk rumah sakit jiwa. Dan saya ada bukti sangat kuat yang tidak berhak saya kasih tahu di sini, tapi saya punya bukti karena terbukti. Saya ngomong kan selalu punya bukti. Kalau ini adalah bukti palsu, hukum mati saya. Kalau ini yang saya kasih adalah bukti Photoshop, hukum mati saya. Jelas? Itu saya. Kalau ini palsu, apa yang saya kasih palsu, hukum mati saya. Silakan. Ya. Ini udah clear ya. Udah clear. Ini juga salah satu nanti yang akan kita pikirkan untuk kita laporkan. Ya, bahwa dengan mengungkap Arya ini sudah pernah masuk rumah sakit jiwa selama 4 tahun dan sampai sekarang saya belum pernah melihat buktinya. Akan ada buktinya. Ya, itu another criminal act, Pak. Itu sebuah kejahatan. Itu fitnah. Kalau ini kejahatan. Semua kejahatan, Ya, pemalsuan. artinya
inilah yang kita coba. Ini kita bukan mau menjelek-jelekan kok. Kita mau mengungkap kebenaran. Karena apa? Karena harga diri, marwah keluarga ini sudah terganggu gitu. Untuk hal-hal yang menurut kita itu juga sesuatu tragedi yang kita juga nggak mau gitu. Ya, sesuatu tragedi yang kita juga nggak mau. Siapa sih yang mau kehilangan seorang putri gitu? Dan Zevi itu adalah orang yang sedang diperjuangkan oleh Arya pada saat itu untuk mendapatkan hak asuhnya. Ya. Kalau misalnya dulu kita masih bisa ngerti lah, oke lah ya, dia buka laporan, satu laporan pengeroyokan, oh itu buat mendiskreditkan, oke lah dia lakukan itu karena dia ingin memperoleh hak asuhnya, sebesar itulah keinginan dia. Ya. Terus dilaporkan KDRT, itu juga kita masih bisa paham lah. Oh itu untuk mendiskreditkan Arya supaya nanti anak itu jatuh ke dia, ya. Cuman sekarang kan Zevi sudah nggak ada, gitu. Dan masih di-push terus. Akhirnya terungkap satu hal, ketiga terungkap nih dari rekam medis ini bahwa rekam medis ini yang datang itu bukan Arya ternyata. Ya. Jadinya kita bertanya, apa sih tujuannya? Apakah supaya ada nama Arya Satria Klaprot di sini? Kan itu kan pertanyaan besarnya. Supaya nanti pada saat polisi ngecek, oh ada nih filenya. Ya. Ini kalau misalnya ditanya ke rumah sakitnya siapa yang datang, sudah pasti yang dijawab adalah Karen. Di tanggal tersebut tadi sudah disebutkan dan resepnya juga ada, nomor teleponnya juga ada. Oke lah kalau resepnya nggak diambil sama dia. Ya, kalau misalnya nomor telepon bisa lah si Arya masukin, ya. Cuman kalau misalnya di situ tertulis resep ini juga buat si Karen, kan udah jelas gitu. Tujuannya, ya saya nggak mau terlalu terlalu jauh gitu loh, menyimpulkan apa tujuan dia sebenarnya. Cuman yang ada bahwa ya silahkan dipergunakanlah waktu itu dengan baik. Dipergunakan waktu itu dengan baik. Dari pihak Arya sudah menyampaikan tadi bahwa ini masih bisa dibicarakan. Ya, saya juga udah pernah bicara kok sama lawyernya. Saya pribadi sudah pernah bicara dengan lawyernya. Malah saya dibilang bodoh, malah saya dibilang mau membungkam dia. Saya mau masalah itu selesai. Saya sampaikan bahwa kita lawyer aja salaman, cabut laporan polisinya, udahlah, pernah saling menyayangi kok, pernah saling mencintai kok. Musibah terjadi pada keluarga ini, kita saling memaafkan, kita move on. Yang dibilang apa? Bahwa saya berusaha untuk membungkam, bargaining. Aduh ngeri banget. Dalam kasus Zevi. Nggak ada yang bisa meredam kasus Zevi dan saya nggak sebodoh itu gitu, untuk meminta sesuatu yang nggak mungkin saya dapat. Bagaimana caranya meredam? Kasus sudah di polisi kok. Yang saya minta kita udah clear, kita selesai di situ. Balasannya apa? Balasannya keluar tuh masalah celana dalam bolong. Balasannya apa? Bahwa keluar tuh si Arya ini banyak hutang segala macam sini gitu. Jadi apakah itu sebuah penolakan? Oh iya, penolakan. Saya merunduk, itu masih berjalan. Ya, kelalaian, pembunuhan dulu deh. Nggak usah bicara kelalaian. Yang dibilang kan buat dibunuh. Itu juga masih berjalan, satu paket dengan kelalaian. Ya, nanti kan akan disimpulkan juga. Karena masalah kelalaian ini kan bukan masalah. Ini anak umur 6 tahun gitu loh. Beda halnya kalau itu anak yang masih merangkak. Itu contoh yang saya bilang selalu, kalau anak itu masih merangkak dan ditaruh di atas meja oleh Arya, jatuh dari bawah dan dari atas meja, ya itu clear kelalaian. Ini anaknya sudah seperti orang dewasa, cuma dengan pemikiran anak kecil. Dia sudah bisa lari, sudah bisa loncat, sudah bisa buka kunci, bisa buka pintu. Nah, jadi hal-hal tersebut sekali lagi saya bilang tidak ada yang menginginkan gitu ya. Ya, itu musibah buat keluarga ini juga, musibah juga buat keluarga Karen. Kita semua bersedih di sini. Ya, kita semua bersedih. Gak ada yang lebih sedih, semua sedih. Gitu loh. Nah makanya kalau misalnya ini mau bergulir terus, biasa, nggak ada yang menang di sini.
nggak ada yang menang. Gitu. Di sini sudah clear, tadi klien saya sudah sampaikan bahwa yang diharapkan adalah kita bisa bicara baik-baik, ini bisa diselesaikan. Ya kita tunggu nanti responnya seperti apa. Apakah akan keluar lagi nanti celana dalam bolong yang lainnya, ya? Apakah itu nanti sambutannya, ya? Kita lihat nanti. Tanggal 27 Maret, paling lama. Udah minggu ya. Oke, sip. Thank you.